Ikan patin merupakan ikan omnivora yang bisa memakan hampir semua jenis pakan. Karena mudah dibudidayakan, ikan ini menjadi salah satu jenis ikan yang cukup populer di Indonesia dan memiliki potensi besar. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam budidaya ikan patin, pemberian pakan yang tepat menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Selain pelet, ada beberapa jenis pakan alternatif yang dapat diberikan kepada ikan patin. Cacing sutra menjadi favorit banyak orang sebagai pakan alami yang dapat diberikan pada ikan patin. Pemberian cacing sutra pada ikan patin dapat meningkatkan kualitas gizi pada ikan dan menjaga kesehatan tubuh ikan. Cacing sutra juga mengandung protein yang tinggi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ikan patin. Selain itu, cacing sutra mengandung asam amino esensial yang dapat membantu ikan patin dalam metabolisme tubuhnya. Namun, sebelum memberikan cacing sutra pada ikan patin, perlu diperhatikan beberapa hal. Pastikan cacing sutra yang diberikan dalam keadaan hidup dan sehat, serta tidak mengandung pestisida atau bahan kimia berbahaya. Selain itu, cacing sutra perlu dihancurkan terlebih dahulu sebelum diberikan pada ikan patin untuk memudahkan ikan dalam mengunyah dan mencerna makanannya. Pemberian cacing sutra pada ikan patin perlu dilakukan secara bertahap dan tidak berlebihan. Pemberian cacing sutra dapat dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dengan porsi yang cukup, tergantung pada ukuran ikan patin. Selain itu, perlu diingat bahwa pemberian cacing sutra hanya sebagai pelengkap pakan, dan tetap perlu memberikan pakan pelet sebagai sumber nutrisi utama bagi ikan patin. Secara umum, cacing sutra dapat menjadi alternatif pakan yang baik bagi ikan patin, namun perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan pemberian yang tepat. Jika dilakukan dengan baik, pemberian cacing sutra dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan patin secara alami dan aman. Lumut juga bisa menjadi pakan alami yang dapat diberikan kepada ikan patin. Lumut memiliki beberapa kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk pertumbuhan ikan, seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Selain itu, lumut juga mengandung asam lemak omega 3 yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh ikan. Lumut yang dapat digunakan sebagai pakan ikan patin adalah jenis lumut air tawar, seperti lumut air, lumut hati, dan lumut air paku. Lumut yang digunakan harus segar dan bersih dari kotoran atau bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan ikan. Pemberian lumut dapat dilakukan dengan cara dicincang atau dihancurkan terlebih dahulu agar mudah dicerna oleh ikan patin. Lumut dapat diberikan langsung ke dalam kolam atau akuarium ikan patin. Selain itu, lumut juga dapat dijadikan sebagai bahan campuran dalam pakan ikan patin lainnya. Pemberian lumut sebagai pakan ikan patin tidak boleh dilakukan secara berlebihan, karena dapat menyebabkan kerusakan pada kualitas air kolam. Idealnya, pemberian lumut sebagai pakan tambahan dilakukan 2-3 kali dalam seminggu dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ikan patin. Dalam hal ini, pemberian lumut harus disesuaikan dengan jumlah pakan lainnya untuk menjaga keseimbangan nutrisi pada ikan patin. Ulat Hongkong atau Black Soldier Fly larvae adalah larva lalat hitam yang banyak digunakan sebagai pakan alternatif untuk ikan. Ulat Hongkong mengandung nutrisi yang tinggi seperti protein dan lemak yang baik untuk pertumbuhan ikan. Selain itu, ulat Hongkong juga mengandung kalsium dan fosfor yang membantu pembentukan tulang dan gigi pada ikan. Cara pembudidayaan ulat ini juga relatif mudah. Ulat Hongkong dapat ditempatkan di dalam wadah yang cukup besar dengan ventilasi yang cukup dan diisi dengan bahan organik seperti sisa sayuran atau buah-buahan yang telah dicacah. Wadah tersebut sebaiknya ditempatkan di tempat yang cukup terkena sinar matahari tetapi tidak terlalu panas. Ulat Hongkong akan berkembang biak di dalam wadah tersebut dan dapat dipanen setelah mencapai ukuran yang cukup besar. Salah satu keuntungan dari pakan ulat Hongkong adalah harganya yang terjangkau dan mudah didapatkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa ulat Hongkong mengandung asam lemak yang relatif tinggi, sehingga tidak disarankan untuk diberikan dalam jumlah yang terlalu banyak pada ikan. Jangkrik dapat menjadi alternatif pakan ikan patin selain pelet yang umumnya tersedia di pasaran. Jangkrik kaya akan nutrisi seperti protein, lemak, dan asam lemak omega 3 yang diperlukan oleh ikan patin untuk pertumbuhan dan kesehatannya. Selain itu, jangkrik juga mengandung kalsium dan fosfor yang berperan penting dalam pembentukan tulang dan gigi ikan.
Untuk menggunakannya sebagai pakan ikan patin, jangkrik harus diolah terlebih dahulu. Pertama, jangkrik yang sehat dan segar dipilih dan dicuci bersih. Kemudian, jangkrik dipanggang atau direbus selama beberapa menit untuk membunuh bakteri dan membuatnya lebih mudah dicerna oleh ikan patin. Setelah itu, jangkrik dapat diberikan langsung kepada ikan patin atau dipotong kecil-kecil terlebih dahulu untuk memudahkan konsumsi oleh ikan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan jangkrik sebagai pakan ikan patin. Pertama, pastikan jangkrik yang diberikan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Kedua, pemberian jangkrik harus disesuaikan dengan jumlah dan frekuensi yang tepat, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Terakhir, jangan memberikan jangkrik yang sudah mati atau terlalu lama disimpan karena dapat mengandung bakteri dan menjadi racun bagi ikan patin. Sayuran hijau seperti kangkung, bayam, sawi, dan lain sebagainya juga dapat dijadikan alternatif pakan ikan patin selain pelet. Kandungan nutrisi yang ada pada sayuran hijau sangat baik untuk pertumbuhan ikan patin. Kangkung misalnya, mengandung protein sebesar 3,7%, lemak 0,1%, dan serat sebesar 2,2%. Bayam juga mengandung nutrisi yang baik untuk ikan patin seperti protein, serat, mineral, dan vitamin. Dalam memberikan sayuran hijau sebagai pakan ikan patin, pastikan sayuran telah dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil untuk memudahkan ikan memakannya. Sayuran hijau dapat diberikan langsung atau dihancurkan sebelum diberikan pada ikan patin. Namun, perlu diingat bahwa sayuran hijau hanya dapat digunakan sebagai sumber pakan tambahan dan tidak dapat digunakan sebagai sumber pakan utama. Selain itu, pastikan jumlah pakan sayuran hijau yang diberikan tidak berlebihan agar tidak menyebabkan kerusakan pada kualitas air kolam. Pemberian pakan alternatif selain pelet dapat memberikan variasi nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan patin untuk pertumbuhannya. Namun, perlu diingat bahwa pemberian pakan alternatif juga harus disesuaikan dengan jumlah yang tepat dan tidak berlebihan, agar tidak menimbulkan masalah kesehatan pada ikan patin. Semoga informasi dalam video ini bisa memberikan referensi bagi sobat yang sedang berbudidaya ikan patin. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.